Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa akhussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Di hari-hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram 1446 Hijriah. Dan ketika kita berbicara tentang bulan Muharram, maka yang terlintas dalam benak pikiran kita terkait dengan peristiwa agung hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 218 dengan begitu gamblang memuji, mengapresiasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan mereka berjihad, berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguh mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Maka tentu kita pun semuanya menginginkan reward yang begitu luar biasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mereka telah membuktikan keimanannya, membuktikan juga dengan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan karenanya mereka sudah dijanjikan oleh Allah ampunan atas segala dosa khilafnya di masa lalu serta kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Meskipun kita menginginkannya, maka tentu bukan berarti kita harus juga melakukan hijrah. Sekarang ini umpamanya dalam kondisi yang kondusif dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, namun kita bisa melihat apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sejati adalah orang yang meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ma'asyiral muslimin, sejatinya kita pun akan bisa memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau
secara indikator lebih detailnya, ayyahjurul abdu al-muharramat wal munkarat minal aqwali wal af'al muntakilan ila ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wal wukufi inda hududihi wa awamirihi. Dengan cara seorang hamba menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala perkara yang itu harus dihindari, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Dengan bergeser, dengan berpindah menuju kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tegak lurus dalam ajaran agama yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Karena itu kita teringat yang disampaikan oleh para ahli ulama, para ahli ilmu, para ulama. Beliau menyebutkan bahwa ada 5 karakter orang yang betul-betul telah berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan mubadirun bi akhdhi dhimami nafsih. Orang yang berhijrah adalah orang yang bersegera untuk bisa mengendalikan dirinya. Ketika dia sudah bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, fayalzamuha ta'atullahi subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadikan dirinya senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menjadikan dirinya menjauhi segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia kokoh, ajeg, konsisten dalam sifat dan sikapnya tersebut. Ini tentu ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, harus betul-betul menancap dalam diri kita semuanya. Yang harus dilakukan taat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tentu yang pertama terkait dengan individu dan pribadi kita masing-masing. Apakah kemudian kita ketika melaksanakan perintah Allah betul-betul dengan kondisi sudah bisa mengendalikan nafsu? Apakah kemudian ketika kita menjauhi yang dilarang oleh Allah sudah betul-betul melaksanakannya karena memang itu diperintahkan oleh Allah? Naik lagi umpamanya pada level keluarga, ketika kita menjalankan segala perintah Allah dalam domain keluarga, apakah kita kalau sebagai seorang suami, kepala rumah tangga sudah mengemudikan, menjalankan rumah tangga tersebut menuju orientasi yang dikehendaki oleh Allah atau tidak? Naik lagi levelnya pada institusi umpamanya, apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah? Naik lagi pada level masyarakat, naik lagi pada level bangsa dan negara. Maka kalau seandainya pada poin yang pertama ini kita sebagai person kaum muslimin, kaum mukminin sudah bisa melaksanakannya, maka bisa kita bayangkan betapa impactnya akan sangat dahsyat bagi bangsa dan negara ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua mutaghallibun ala nafsihi wa hawa. Yang bersangkutan sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena yang menjadi persoalan kita sejatinya bukan nafsu, tapi hawa nafsu, keinginan nafsu yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, tidak ada kenyangnya. Maka yang kedua, ciri orang yang sudah hijrah adalah dia mampu mengendalikan nafsu dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Dia menjadikan bahwa an-nafsu kalmatiyah. Nafsu itu bagaikan kendaraan yang bisa dia arahkan ke dermaga tujuan hidupnya. Nafsu bagaikan alat transportasi yang akan bisa membawa diri yang bersangkutan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya fayatruku mahabbata ghairillahi ilaihi wahdah subhanahu wa ta'ala. Dia akan meninggalkan kecintaan kepada selain Allah dengan hanya berfokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah
tidak akan menjadikan apapun selain Allah sebagai Tuhannya. Kalau umpamanya yang bersangkutan sudah mampu, maka wa yuhyi fi qalbihi al-khaufa war-rajaa lillahi wahdah. Dia akan bisa menghidupkan hatinya dengan perasaan takut, perasaan berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada orang tua, bukan kepada atasan, bukan kepada jabatan, bukan kepada kedudukan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, muta'alliqun billahi ta'ala wahdah wa mutakhallin an kulli man siwa. Dia mengkaitkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpedoman kepada daya nalar kemampuan dirinya, berpatokan kepada kecerdasan pribadinya. Namun yang bersangkutan senantiasa akan mampu berkata, segalanya milik Allah, segalanya atas kuasa Allah, dan di dalam kolbu hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, mukbilun ala hubbillahi subhanahu wa ta'ala. Merespon, menghadap kepada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketikapun umpamanya orang yang berhijrah berharap untuk dicintai oleh Allah, mungkin dia akan mengalami satu fase umpamanya banyaknya khilaf, salah, dosa di masa lalu dan lain sebagainya. Namun dia yakin dengan mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala taqnatu mir rauhillah." Jangan pernah merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menghadap kepada Allah dengan segenap rasa cintanya, karena dia tahu kalau ada seorang hamba yang berjalan menghadap kepada Allah, Allah akan menyambutnya dengan bergegas. Kalau ada seorang hamba yang bergegas menghadap kepada Allah, dia tahu bahwa Allah akan berlari untuk menyambutnya. Wa mudarribun nafsahu ala tilawatil Qur'anil Karim wa hubbih. Dia akan mendidik dirinya dengan ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dia baca Al-Qur'anul Karim, dia pahami artinya, dia amalkan kandungannya, dan waltizami akhlaqihi wa ahkami. Dia senantiasa mengikhtiarkan untuk bisa melaksanakan, mengimplementasikan akhlak-akhlak Al-Quran sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, yang terakhir, hayyu minallah subhanahu ala dawam. Dia senantiasa menghidupkan adanya Allah, adanya presence-nya Allah di dalam hatinya, di dalam dirinya. Fayurahafidhon li jawarihi anil haram. Maka Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pengawas agar dirinya tidak terjerembab dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dengan menyibukkan dirinya, anggota tubuhnya, kolbunya dengan berbagai macam ketaatan dan melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fadal muttaqun wa khussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, maka pada khutbah yang kedua ini
khotib ingin mengajak diri khotib dan kita semuanya untuk kemudian senantiasa melakukan perbaikan, reformasi diri, akhlak dan perilaku kita di sepanjang kehidupan ini, agar kemudian kita selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka terus melakukan hijrah dari satu kondisi yang baik kepada kondisi yang jauh lebih baik dan senantiasa lebih baik. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang afiat. Mudah-mudahan kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Fa'lamu anna Allah amarakum bi amrin fihi bada bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina ya karim fa inna taysira kulli 'asrin 'alaika yasir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal adzima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.